Selamat bertemu kembali. Salam sehat untuk kita. Kita masih ada di materi stabilitas obat. Kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi ekstrim. Bu Yuli hanya akan melayankan dua topik untuk kondisi ekstrim ini, suhu dan kelembapan. Ini pustaka yang akan kita pakai, Stability of Drug and Dosage Form. Kemudian ada Developing Solid Oral Dosage Form, dan juga Drug Stability for Pharmaceutical Scientists. Ini tiga buku yang akan Bu Yuli pakai untuk materi kuliah kita dengan topik ini. Kita mulai dengan yang pertama mengenai suhu gitu ya. Kalau sering kita dengar suhu, ya ini seringkali dikatakan bahwa suhu itu mempercepat reaksi. Dengan naiknya suhu, reaksi akan menjadi lebih cepat. Sehingga suhu atau temperatur ini merupakan salah satu faktor yang penting di dalam degradasi obat. Ada satu teori yang disebut sebagai collision theory atau teori tubrukan. Nah, di dalam collision theory ini, molekul harus saling bertabrakan untuk dapat terjadinya reaksi, gitu ya. Jadi tidak mungkin terjadi reaksi kalau tidak ada pertemuan dua molekul, ya. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pertemuan, tidak terjadi tabrakan, gitu ya. Tidak terjadi sentuhan, itu tidak mungkin. Ini juga salah satu alasan kenapa reaksi yang ada di suasana cairan atau larutan itu menjadi lebih cepat dibandingkan dalam padatan, karena di dalam cairan ini lebih memungkinkan terjadinya tabrakan dibandingkan ketika dia ada di dalam bentuk padatan. Ada satu energi minimal yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi. Ini yang disebut sebagai energi aktivasi, itu ya, energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini, ya, ini tiap-tiap molekul itu mempunyai nilainya sendiri-sendiri. Ya, energi aktivasi disebut juga EA. Energi kinetik rata-rata molekul ini akan naik dengan naiknya temperatur. Nah, ini mengapa temperatur juga merupakan salah satu faktor yang penting di dalam degradasi suatu obat ya. Jadi, memang dengan naiknya temperatur ini kemudian energi kinetiknya, yaitu energi untuk bergerak, itu naik sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan antara molekul satu dengan molekul yang lain itu juga naik. Reaksi terjadi apabila molekul dengan energi cukup, ya, energi aktivasi yang cukup itu bertubrukan satu sama lain. Ya, dengan naiknya temperatur, jumlah fraksi molekul yang mempunyai energi cukup melampaui energi aktivasi juga naik. Jadi pada saat terjadi tubrukan satu dengan yang lain, maka kemudian molekul itu akan membentuk satu kompleks teraktivasi. Ya, satu kompleks teraktivasi. Itu produk antara ya yang nanti menghasilkan produk dari reaksi. Jadi reaktan 1, reaktan 2, ya, ketika kemudian dia bertubrukan, dia membentuk yang namanya kompleks teraktivasi. Nah, tentu kompleks teraktivasi ini energinya naik gitu ya, energinya naik. Kemudian ketika dia membentuk produk dari hasil reaksi ini, energinya turun kembali. Ya. Nah, energi yang naik ini harus dilampaui. Energi ini harus cukup sampai ke energi yang diperlukan untuk membentuk kompleks teraktivasi ini. Nah, energi inilah yang disebut sebagai energi
aktivasi. Ya, jadi ada energi tertentu yang dibutuhkan untuk bisa membentuk kompleks teraktivasi, yaitu produk antara yang nanti akan membentuk produk akhir dari reaksi tersebut. Termasuk di sini dalam konteks kita belajar stabilitas adalah reaksi degradasi. Nah, sehingga di sini ketika temperatur itu naik ya, itu konstanta kecepatan reaksinya juga naik. Ya, kenapa? Karena tadi fraksi molekul yang mempunyai energi cukup ini juga naik ya. Dengan naiknya temperatur kan energi kinetiknya juga naik. Kemudian tabrakan fraksi yang molekul yang bertabrakan juga semakin banyak gitu ya. Kemudian energinya juga cukup di situ. Ya, sehingga konstanta kecepatan reaksi naik dan akibatnya reaksi naik dengan naiknya temperatur. Jadi ini kenapa kalau temperatur lebih tinggi kecepatan reaksinya itu meningkat gitu ya. Alasannya adalah ini. Nah, ini ada gambar di sini ya, ada gambar apa namanya? Di sini adalah energi sumbu Y, sumbu X adalah koordinat reaksi. Jadi ini ada A dan B. A dan B ini adalah reaktan, ya. Kalau dalam konteks kita ya ini obat dan yang B ini adalah satu molekul yang menyebabkan degradasi, gitu ya. Jadi misalnya ini satu obat yang gampang teroksidasi, yang A, yang B ini adalah apa? Oksigen atau hidrogen peroksida, gitu ya, yang nanti menyebabkan reaksi oksidasi. Nah, ketika bertumbukan, maka di sini dia membentuk kompleks teraktivasi. Kompleks teraktivasi ini energinya tinggi dan energi ini harus terlampaui. Begitu energi ini terlampaui, nanti produk ini akan terbentuk. Ya, inilah yang disebut sebagai energi aktivasi. Nah, ini adalah rumus yang berhubungan dengan temperatur. Ya, rumus reaksi sebenarnya ya. Sebenarnya ini rumus umum, tidak hanya rumus degradasi obat, tapi reaksi kimia ya yang menghubungkan dengan temperatur. K itu konstanta kecepatan reaksi sama dengan A itu konstanta eksponensial di EA itu energi aktivasi per R ya konstanta dikalikan temperatur. Jadi sebenarnya di sini adalah K sama dengan A pangkat EA per RT. T-nya di situ temperatur di dalam Kelvin. Nah, kemudian apabila ini dibuat supaya jadi linier, kalau tadi kan K sama dengan A pangkat gitu ya. Jadi kalau dibuat grafiknya nanti tidak linier. Kita mau linierkan maka dibuat dalam bentuk len atau log gitu. Log juga boleh, len juga boleh. Len ini log 2 gitu ya. Angka basisnya 2 kalau log itu 10. Len K sama dengan len A dikurangi EA per R kali T. Ya. Nah, di sini kalau kita mau mencari EA atau energi aktivasi, kita bisa melihat di situ ya. Asal kita tahu data K ya, di tiap-tiap suhu, maka kemudian slope-nya itu merupakan min EA per R. Ya. Jadi kita bisa mencari apa namanya itu energi aktivasinya dengan rumus ini ya. Asal kita punya data konstanta kecepatan degradasi itu untuk tiap-tiap suhu. Di sini kan ada seperti ya. Jadi sumbu X-nya ini adalah seperti seper suhu. Suhunya dalam Kelvin. Jadi suhu mutlak itu ya. Di sini K, kemudian ini seperti ya, slope-nya adalah seperti ini. Ya. Jadi semakin ke sana semakin
akan semakin rendah gitu ya. Seperti kalau semakin ke sana semakin tinggi suhunya. Nah, EA ini ya biasanya kalau dari banyak sekali penelitian itu kemudian dibuat range ya. EA ini biasanya antara 50 sampai 100 kJ per mol nilainya ya. 50 sampai 100 kJ per mol atau 12 sampai 24 kilokalori per mol ya. Sehingga kemudian dari nilai itu kita kemudian punya kesimpulan bahwa kenaikan 10 derajat Celcius ini dapat menaikkan 2 sampai 3 kali nilai K. Nah, kalau nilai K-nya itu naik 2-3 kali berarti kecepatan reaksinya juga akan naik ya kan? Ya kan dia akan naik juga ya, sesuai dengan kenaikan nilai K. Oleh karena itu kita memang harus hati-hati terhadap temperatur ini. Kalau misalnya kita punya insulin injeksi itu ya yang disuntikkan harus ditaruh di kulkas gitu. Di kulkas suhunya 8. Nah, kalau kemudian lupa kita taruh di suhu ruangan itu sekitar 30 kalau menurut Farmakope Indonesia definisinya suhu ruangan itu 30 berarti dia naiknya 20 sekitar 20 derajat Celcius. Artinya kenaikannya bisa 4 sampai berapa itu? 4 sampai 6 atau 4 sampai 9 kali ya kecepatan degradasi dari insulin tersebut. Nah, ini kita perlu memperhatikan suhu di dalam konteks stabilitas obat. Nah, ini kita lihat dari grafik ini ya, tabel 5, ini efek perubahan temperatur sebesar 10 derajat Celcius. Dari 20 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius. Ya. Pada kecepatan degradasi, konstanta kecepatan degradasi suatu obat. Ya. Kalau EA-nya itu 10, maka nanti dia akan naik 1,76 kali. Kalau EA-nya itu 15.000 kalori per mol, maka EA-nya ini naik 2,34 kali. Kalau EA-nya itu 20.000 kalori per mol, dia 3,11 kali ya. 10 derajat itu degradasinya, kecepatan degradasinya konstantanya naik 3,14 kali. Ya. Nah, kalau yang 30.000 di sini bahkan kira-kira 5,5 kali. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai panduan gitu ya. Bagaimana kita harus memperhatikan benar-benar aspek suhu ini di dalam penyimpanan obat ya, nggak main-main ya. Apalagi untuk beberapa injeksi itu ada yang dia memang harus disimpan di suhu yang rendah. Itu pun nanti kalau sudah dicampur beberapa IV admixture ini, campurannya ini dia tidak akan tahan lebih dari 24 jam. Nah, kalau dia lupa ditaruhnya di suhu ruangan ya habis sudah ya, nggak banyak lagi obat yang tersisa di situ. Ini nilai energi aktivasi untuk degradasi dari beberapa obat ya. Misalnya di sini hidrolisis ampicillin. Ya, ini untuk reaksi hidrolisis semua ya. Hidrolisis ampicillin. Ini EA-nya 9,2 dan 18,3. Ya. Dia 9,2 kalau pH-nya 9,78. Dia EA-nya energi aktivasinya 18,3 kalau pH-nya 4,93. Jadi ampicillin ini dia akan lebih gampang terhidrolisis ketika pada pH yang lebih asam. Ya. Demikian juga dengan cefotaxime.
Ya, cefotaxim ini banyak ada di injeksi juga. Hati-hati ya, kalau pH-nya asam 5,52, EA-nya 24,7. Nah, kalau dia di pH basa, ini EA-nya 9,4. Jadi, ada perbedaan yang besar ya di sini. Ini setara kan, Len K sama dengan Len A dikurangi EA per RT. Jadi semakin besar EA-nya di sini, maka Len K itu juga semakin besar. Artinya semakin cepat terdegradasi. Ya, demikian seterusnya sampai di bawah gitu ya. Kalau ini tidak diketahui pH berapa, tapi dalam suasana basa dan suasana asam. Ini untuk suksinil kolin klorida. Ya, ini dan seterusnya sampai di bawah. Ya. Estimasi kecepatan atau konstanta kecepatan degradasi sangat penting dalam memprediksi stabilitas suatu obat. Ya. Dengan mengetahui kecepatan atau konstanta kecepatan degradasi pada suatu suhu secara kuantitatif, memungkinkan untuk memprediksi kecepatan atau konstanta kecepatan degradasi pada suhu yang lain. Jadi, kita ketemu dulu konstanta kecepatan reaksinya, ya, dengan rumus Arrhenius itu kalau kita secara kuantitatif bisa menentukan di minimal 3 suhu, maka kita bisa secara kuantitatif menghitung nilai K pada suhu tertentu. Ya, setelah kita dapat nilai K, maka kita bisa gunakan itu untuk menghitung kecepatan degradasi. Ya, nanti entah itu nanti masuk ke order 0, order 1, atau order 2. Ya, biasanya ada di sekitar order 0 gitu ya, kalau yang kecepatan oksidasi. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah plot Arrhenius untuk degradasi penisilin. Ya. Di sini pengarangnya memplot nilai seperti ini dari tinggi ke rendah ya. Ini angkanya yang di sini ini kan dari tinggi ini ke rendah. Artinya ini dari suhu yang sebenarnya ya, dari suhu yang rendah ke yang suhu tinggi. Karena kan seperti kalau seperti itu hasilnya itu 3,6, maka nilai T-nya ini lebih kecil dibandingkan yang di sini 2,8. Seperti 2,8 ini pembaginya mesti lebih rendah dibandingkan di seperti 3,6. Jadi semakin ke kanan, ini suhunya semakin tinggi gitu ya. Jadi dia menggunakan apa namanya seperti yang dari tinggi ke rendah. Nah, ini kita sebenarnya langsung bisa lihat kalau ke arah kanan berarti semakin tinggi suhunya. Kita lihat nilai log K-nya semakin naik. Artinya semakin tinggi suhunya, nilai K itu semakin tinggi. Artinya kecepatan reaksi itu semakin besar gini ya. Itu ya. Dan ini juga diperlihatkan pada pH 1,2 dan pH 4,56. Pada pH 1,2 ini konstanta kecepatan reaksinya juga lebih tinggi dibandingkan pada pH yang 4,56. Ya, ini kita bisa langsung melihat sekaligus pengaruh suhu dan pengaruh pH ya di sini. Ya. Nah, kemudian di sini ini juga ada plot Arrhenius ya untuk multi sulfa. Jadi sediaan liquid yang isinya juga antibakteri multi sulfa ya. Sulfa guanidin ya, sulfacetamid ya. Nah, ini kalau di sini berbeda ya. Kalau yang tadi ini semakin ke kanan semakin kecil nilainya, kalau ini semakin ke kanan semakin besar nilainya. Artinya semakin ke kanan ini suhunya semakin rendah. Sehingga plotnya ini berbeda, tidak naik tapi turun gitu ya. Tidak naik tapi turun. Ya. Tapi artinya sama, semakin tinggi suhu itu nilai K-nya semakin tinggi karena semakin ke kanan ini suhu semakin rendah ya. Ini bisa dilihat kan di sini bahwa apa namanya ini
slope-nya ini menunjukkan hubungan yang linier. Nah, kemudian ini adalah plot dari degradasi tiamin hidroklorida dalam multivitamin. Ya, ini masih sama dengan yang sebelumnya tadi yang multisulfa. Jadi sepertinya mulai dari yang rendah ke yang tinggi, artinya suhunya mulai yang tinggi ke suhu yang rendah. Modelnya sama. Nah, plot linear Arrhenius ini mengindikasikan apabila tingkat degradasi beberapa suhu dapat ditentukan, maka tingkat degradasi pada suhu yang spesifik ini dapat ditetapkan. Atau istilahnya diprediksi gitu ya, diprediksi lebih tepatnya, tapi kita bisa mengasumsikan itu tepat dengan plot yang linear tadi. Persamaan Arrhenius akan tepat memprediksi apabila A dan EA adalah konstan, nilainya konstan. Jadi kalau kita pakai pH 1,2 ya 1,2 terus gitu ya untuk membuat persamaan ini. Kayak tadi kan ada yang ada beberapa yang dipengaruhi pH gitu kan, menyebabkan nilai K-nya berbeda. Nah, kita pakai pH 1,2 ya 1,2 terus, 4,8 ya 4,8 terus gitu ya. Sehingga kita dapatkan nanti apa namanya plotnya menjadi linier. Perubahan mekanisme degradasi sehubungan dengan suhu akan menghasilkan plot Arrhenius yang tidak linier. Ini contohnya terjadi pada phenylbutason. Ya. Kecepatan degradasi yang rendah pada suhu 50 derajat Celcius dan kecepatan degradasinya tinggi pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, kalau kecepatan degradasinya itu tidak linier, ini diduga bahwa ada mekanisme perubahan degradasi. Jadi misalnya di suhu yang rendah dia mengalami degradasi dengan cara hidrolisis. Kemudian pada suhu yang tinggi dia berubah tidak lagi hidrolisis tapi menjadi oksidasi. Itu menyebabkan plot Arrhenius yang tidak linier. Nah, itu tadi untuk yang suhu. Sekarang kita beralih ke kelembaban. Nah, kelembaban ini juga mempengaruhi satu degradasi suatu obat. Ini di sini dicontohkan gitu ya. Degradasi obat dalam sistem heterogen. Jadi sistemnya itu terdiri dari campuran beberapa bahan, tidak hanya dari satu bahan saja. Ya. Seperti misalnya pada sediaan solid atau semi-solid, itu juga dipengaruhi oleh lembab. Jadi kalau tadi di sediaan liquid, ini jelas ya sudah ada air di sana. Kemudian menurut teori tubrukan tadi, ya dalam kondisi liquid itu kemungkinan terjadi tubrukannya ini lebih tinggi dibandingkan dalam sediaan solid atau semi-solid, ya. Di sana dan biasanya kemudian mereka tercampur secara merata atau homogen. Nah, ternyata lembab ini akan membantu atau akan istilahnya kok membantu ya, membantu mendekatkan molekul satu dengan molekul yang lain sehingga tubrukan ini bisa terjadi. Tubrukan ini bisa terjadi walaupun tidak banyak. Itu di sediaan solid dan semi solid itu yang memungkinkan terjadinya tubrukan itu adalah kandungan lembab. Nah, di sini di apa ini grafik ini diperlihatkan hubungan antara kandungan air ya. Di sini dalam log ya dari kandungan air water content dengan sumbu Y-nya di sini adalah log konstanta. Ya, konstanta reaksinya gitu ya. Ini pada degradasi vitamin A, tablet vitamin A. Itu diteliti gitu. Di sini pada suhu 5 derajat, 25, 55, 70, dan 85.
Ya, kita lihat ya kan semakin naik ini. Ya, nilainya, kadarnya kan semakin naik berarti ya kan dari -3 ke -1 berarti kan ini nilainya semakin ke atas semakin besar. Ya, dengan semakin besar kandungan airnya, maka log konstanta kecepatan degradasinya juga semakin naik di sini. Ya kan, misalnya ini yang 25 derajat ini kan. Ini kan naik. Ya. Ini juga naik gitu ya. Ini naik. Di semua suhu itu naik. Kemudian kita juga melihat bahwa dengan semakin naiknya suhu, maka pada kadar yang sama, kadar air yang sama, itu juga konstanta kecepatan degradasinya juga akan naik. Gitu ya. Ini kita bisa langsung melihat dua efek itu, yaitu kadar lembab dengan dengan temperatur. Peran lembab dalam mengkatalisis reaksi degradasi itu ada 3. Air sebagai reaktannya, jadi dia sebagai salah satu reaktan, terjadinya hidrolisis, isomerasi, dan reaksi biomolekuler yang lain. Jadi dia ikut berperan di dalam reaksi. Ya, ini peran yang pertama. Yang kedua, air berada di permukaan membentuk lapisan air di mana obat larut dan terdegradasi. Jadi perannya di sini tidak langsung, dia obatnya larut gitu ya. Setelah larut kan kemudian dia bisa bereaksi. Kemudian yang ketiga, plasticizer, meningkatkan mobilitas molekul. Seperti yang tadi Bu Yuri sampaikan, kalau dalam keadaan padat dia cenderung untuk diam. Energi potensinya lebih besar. Ya. Tapi ketika kemudian dia ada di dalam bentuk larutan, maka energi kinetiknya yang besar. Nah, air ini sebagai plasticizer. Ya, untuk meningkatkan mobilitas yang tadinya itu dalam kondisi padat, kemudian berjauhan, lalu dengan adanya air ini padat-padat yang berjauhan ini didekatkan begitu, didekatkan. Kemudian setelah didekatkan, ketika kemudian juga ada air di permukaan, lalu air itu melarutkan. Nah, ketika melarutkan maka kemudian dia bisa tadi terjadi tubrukan antar molekul, sehingga akhirnya itu akan menimbulkan reaksi. Ya, termasuk reaksi degradasi. Mekanisme efek air pada degradasi obat ini juga dipengaruhi oleh keadaan fisis air. Artinya adalah air yang berperan di sini ini adalah air yang bebas gitu ya, bukan air yang terikat. Jadi kalau kita misalnya punya satu bahan yang itu merupakan suatu hidrat, berarti kan ada air di dalam molekul itu, tapi airnya itu terikat di dalam kristal. Ya, hidrat itu kan airnya terikat di kristal, maka air dalam konteks ini dia tidak akan berpengaruh terhadap reaksi degradasi gitu. Tapi kalau airnya itu bebas, tidak terikat dalam satu struktur kristal, maka air itulah yang akan berperan dalam degradasi obat ini. Itu ya. Nah, di sini misalnya ada potasium glukuronat. Ya, jadi ini efek dari kadar air dalam discoloration. Ya, ini ada degradasi ya. Kecepatan degradasi ditunjukkan dengan pemudaran warna dari potasium glukuronat. Nah, di dalam konteks ini kalau kita lihat ya, ini kan ada water content 0 sampai berapa ini sekitar mungkin 10 atau ya sekitar 10 atau 11 gitu ya. Ini ketika kita tambahkan, ini tidak terjadi degradasi tidak terjadi degradasi, tidak atau air itu tidak berperan dalam degradasi. Ya. Kenapa? Karena air di dalam potasium glukuronat ini sampai kadar tertentu dia kemudian diserap dan terjadi pembentukan hidrat. Jadi terjadi perubahan kristal dari anhidrat potasium glukuronat menjadi
hidrat potasium glukuronat. Nah, setelah itu terlampaui, kemudian baru penambahan air ini akan menyebabkan degradasi dari obat. Ya. Nah, kalau kita lihat ini ada 3 suhu yang dia penelitian gitu ya. Suhu 40, suhu 50, dan suhu 60 ya. Memang di suhu 40 penambahan air, water content ini seolah-olah tidak mempengaruhi degradasi gitu ya. Jadi kalaupun terjadi degradasi ini sangat lambat. Ini hampir 0 nilainya ini. Ya. Kalau lihat dari grafiknya ini. Beda dengan yang 50 derajat. Ini kan sudah mulai kelihatan gitu ya. Sudutnya gitu. Naiknya kelihatan. Semakin tinggi semakin naik. Apalagi yang 60 derajat. Ya. Ini sangat kelihatan sekali kecepatan degradasinya. Ya, ini pengaruh kadar air. Jadi semakin tinggi kadar airnya maka kecepatan degradasinya juga semakin naik. Kemudian air yang berada dalam struktur kristal hidrat dapat berperan dalam degradasi obat apabila dia lepas dari struktur kristal dengan penggerusan. Nah, ini hati-hati ya, makanya kalau nanti kalian kuliah tentang peracian obat, gerus obat itu juga bisa mempengaruhi stabilitas ya. Itu mungkin teman-teman di industri itu kadang tidak rela itu mungkin ini ya, apalagi kalau obat-obat itu berada atau bahannya ini merupakan satu bentuk hidrat ya. Karena ketika kita menggerus ya, maka itu bisa menyebabkan si air ini lepas dari struktur kristalnya. Nah, kalau lepas berarti dia menjadi air yang bebas. Air yang bisa berpengaruh atau berperan di dalam degradasi ya. Entah sebagai plasticizer, entah dia nanti sebagai reaktannya, ya kan? Atau dia melarutkan ya dalam fungsi yang tidak langsung. Nah, ini contohnya, ini beberapa obat yang kalau digerus nanti air dalam kristalnya lepas, ini adalah sodium prasteron sulfat dan ampicillin trihidrat. Nah, ini hati-hati gitu ya untuk obat-obat ini karena nanti ini ampicillinnya bisa berubah menjadi ampicillin anhidrat. Nah, ini contoh tadi, efek grinding. Efek dari penggerusan terhadap degradasi dari ampicillin trihidrat. Ya, selama penyimpanan pada 40 derajat Celcius. Ini ada beda-beda di grinding time-nya atau waktu penggerusannya, gitu ya. Yang di atas, paling atas ini ketika grinding time-nya 0, artinya ini tidak digerus. Kemudian yang segitiga ini 15 menit. Yang kotak di sini 30 menit. Kemudian yang bulatan berisi, bulatan hitam, ya. Ini adalah berapa tuh? 0, 15, 0, 15, 30, 60 ya. 60. Kemudian yang ini itu 120, yang di bawah ini 180 menit. Jadi penggerusannya dalam waktu-waktu tertentu itu. Ternyata ketika disimpan gitu ya, ini kan disimpan. Penyimpanannya dari 0 sampai 16 minggu. Jadi dia penelitiannya selama 16 minggu. Ya, kita lihat kalau dia tidak digerus, ini jumlah ampicillin trihidrat yang masih tersisa ini hampir 100%. Ya. Kalau 15 menit, nah ini masih di atas 90 lah ya, ini di atas 90. Kemudian kalau 30 menit ini 90.
Nah, kalau penggerusannya 180 menit, itu di minggu ke-16 itu sudah tinggal nggak sampai 80. Nah, kalau kita melihat penelitian seperti ini, kemudian kita harus gitu ya, teman-teman nanti kalau kerja di pelayanan harus melakukan penggerusan terhadap ampicillin trihidrat, apakah kemudian tidak boleh? Ya, kita bisa melihat sebenarnya dari grafiknya ini kan. Ini kan dalam hitungannya minggu ya. Jadi, berarti kita sebenarnya kalau kita mau menggerus, asal kita menggerusnya itu tidak sampai 15 menit, ya kan? Tidak sampai 15 menit, lalu kita tetapkan BUD-nya itu tidak sampai 2 minggu, maka 2 minggu kan di sini nih. Maka ini masih dekat dengan 90, dekat dengan 100. Mungkin ini masih 98 atau 97 kadarnya selama 2 minggu. Jadi it's okay untuk menggerus ampicillin trihidrat ini gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita menyimpannya di suhu ruangan kan ini suhunya 40. Suhu 40 naik 10 derajat itu kan 2 kali lipat degradasinya. Artinya kalau kita simpan di suhu 30 mestinya lebih rendah lagi yang terdegradasi. Nah, ini kalau kita punya data seperti ini sangat menguntungkan kita untuk mengambil keputusan apakah bisa menggerus atau tidak. Cefixim trihidrat ya, itu mengalami penurunan stabilitas sebagai akibat penggerusan. Degradasi meningkat saat struktur kristal rusak karena dehidrasi. Dehidrasi artinya airnya berkurang ya, airnya berkurang. Air yang ada di kristal. Akibat disimpan di bawah RH kritis. Jadi ada juga di situ degradasi ini meningkat saat struktur kristalnya rusak karena dehidrasi. Dehidrasi akibat apa? Akibat disimpan di bawah RH kritis. RH kritis itu apa? RH kritis itu adalah RH di mana di bawah nilai RH tersebut suatu bahan tidak menyerap lembab dari lingkungan. Jadi RH kritis itu batasan ya. Kalau di atas RH kritis, maka obat kita itu menyerap lembab dari lingkungan. Tapi di bawah RH kritis, ya itu tidak menyerap. Tapi bisa jadi dia melepas lembab. Ya, dia memang tidak menyerap, tapi bisa jadi dia melepas lembabnya. Nah, kalau cefixim trihidrat mungkin di bawah RH kritis ya sudah nggak ngefek apa-apa. Tapi karena ini trihidrat di bawah RH kritis dia justru bisa melepas lembabnya gitu ya. Itu dua hal yang bisa terjadi di cefixim karena dia trihidrat. Karena penggerusan dia bisa menurun stabilitasnya karena air yang ada di dalam struktur kristalnya lepas, atau ketika dia disimpan pada suhu RH di bawah RH kritisnya, maka juga akan bisa meningkatkan degradasi karena airnya juga kemudian lepas. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan Bu Yuli untuk pengaruh dari suhu dan kelembaban ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini boleh berguna dan bisa kita terapkan di saat nanti kita berpraktek sebagai seorang apoteker dimanapun kita berpraktek, di tempat pelayanan manapun kita berpraktek, baik di komunitas maupun di industri maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan.